Mulai. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu desain dan analisis algoritma, yaitu Ibu Kholilah, dan teman-teman kelas 5 Bekom. Izin memperkenalkan diri untuk kelompok 3, yaitu ada Ari Widianto, ada Anggraini Nuraini, dan saya sendiri yaitu Amir Ruslan. Uh, Kelompok kami membahas dengan tema membuat tampilan login email dengan menggunakan HTML dan CSS. Untuk pembicara pertama yaitu Anggraini Nuraini, kepadanya dipersilakan. Di sini ada pengertian HTML. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam Standar Kode Internasional atau ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Dengan adanya HTML, pengguna dapat membuat atau menyusun heading, paragraf, gambar, link, dan lainnya. Supaya dapat dilihat banyak orang itu melalui halaman website, untuk bisa diakses secara umum, pengguna perlu membuka lewat aplikasi browser seperti Internet Explorer, Chrome, atau Mozilla Firefox. Di sini ada cara kerja HTML. Yang pertama itu yaitu dokumen HTML dibuat di aplikasi editor HTML dan menyimpannya dengan format HTML atau HTM. Dokumen HTML yang dibuat bisa saja lebih dari satu, sebab dalam sebuah website itu biasanya terdiri dari banyak halaman. Misalnya itu halaman utama, kontak, blog, dan lainnya. Masing-masing dokumen itu berisi komponen HTML yang akan menyusun bagian heading, paragraf, isi, konten, dan lainnya. Di sini ada extensive file. Ini dapat dibuka dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Kemudian untuk dapat diakses oleh banyak orang itu, kita perlu meng-on-klik terlebih dahulu. Anda perlu menyewa layanan web hosting dan mengupload file website di sana. Jika sudah, selanjutnya browser akan membaca dan merender file HTML menjadi tampilan halaman website, sehingga ketika orang mengakses website itu, maka mereka dapat mudah membaca informasi yang akan ditampilkan. Di sini ada fungsi HTML, ada beberapa fungsinya. Itu yang pertama, menjadi fondasi website. HTML juga berfungsi sebagai fondasi utama pembuatan website. Beberapa bahasa pemrograman akan diaplikasikan itu pada HTML untuk dapat menampilkan website yang lebih menarik. Yang kedua itu membuat halaman website. Fungsi utama dari HTML itu untuk membuat halaman website sehingga kita dapat berbagi informasi pada banyak orang melalui browser di internet. Yang ketiga itu menandai teks dan bagian pada halaman website. Fungsi lain HTML itu menjadi penanda teks dan bagian dari halaman website. Misalnya untuk menandai kalimat kayak cetak tebal dan miring itu kita hanya perlu memberi kode kayak bold dan italic. Yang keempat itu menampilkan multimedia di website supaya website tidak membosankan. Tentunya perlu menambahkan gambar, video, kayak tabel, dan media lainnya dengan HTML. Dengan HTML kita dapat menampilkan berbagai media sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima itu mengarahkan pengguna ke halaman website lain. Seiring perkembangannya zaman, HTML kini juga berfungsi kayak untuk mengarahkan pengguna ke halaman atau website lainnya melalui teks tertentu. Oke, di sini ada pengertian CSS. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa Cascading Style Sheet yang biasanya itu digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. Nah, CSS ini berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs.
CSS sendiri dibuat dan dikembangkan oleh W3C, World Wide Web Consortium. Dulu HTML tidak dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk memformat halaman. Kita hanya perlu menulis markup untuk situs. Teks seperti font diperkenalkan di HTML versi 3,2. Ketika itu menyebabkan banyak masalah bagi developer. Karena website memiliki berbagai font, warna, background, dan style. Maka untuk menulis kembali atau rewrite kode memerlukan proses yang sangat panjang dan sulit. Oleh sebab itu, W3C membuat CSS untuk menyelesaikan masalah ini. HTML dan CSS memiliki keterikatan yang erat karena HTML adalah bahasa markup atau fondasi situs dan CSS adalah memperbaiki style untuk semua aspek yang terkait dengan tampilan website atau bisa disebut dengan desain. Maka kedua bahasa pemrograman ini harus berjalan beriringan. Selanjutnya ada cara kerja CSS. CSS menggunakan bahasa Inggris sederhana berbasis sintak yang dilengkapi dengan sekumpulan rule yang mengaturnya. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, HTML tidak dibuat untuk menerapkan elemen style, hanya markup halaman saja. HTML sendiri dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten. Struktur sintak CSS cukup sederhana. Struktur ini memiliki selektor dan declaration block, pilihan elemen yang diinginkan. Kemudian deklarasi atau deklar yang harus Anda lakukan itu terhadap elemen tersebut. Ada berbagai rule yang harus diingat. Meskipun demikian, rule struktur cukup simpel dan sederhana. Selektor mengarah ke elemen HTML yang ingin Anda ubah tampilannya. Declaration block ini memuat satu atau lebih banyak deklarasi yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Setiap deklarasi menyertakan nama dan value dari properti CSS yang dipisahkan dengan tanda koma. Umumnya sih deklarasi CSS ini diakhiri dengan tanda titik koma, sedangkan deklarasi blok dikelilingi oleh tanda kurung kurawal. Nah, di sini ada flowchart yang kita buat dengan flowchart menampilkan tampilan login email dengan menggunakan HTML dan CSS. Di sini ada flowchartnya. Yang pertama itu ada start atau mulai. Nah, selanjutnya itu di sini memasukkan nama, username atau password. Nah, jika tidak berhasil username atau password itu salah, maka nanti itu akan diulangkan kembali untuk memasukkan ulang gitu tuh. Jika gagal 3 kali, jika gagalnya itu tiga kali, maka Anda diblok dan tidak boleh masuk. Nah, jika berhasil, maka username plus admin. Jika berhasil, maka Anda akan masuk ke halaman tampilan website tersebut gitu. Selanjutnya ada algoritmanya. Nah, sini algoritmanya. Yang pertama kita mulai dari start, kemudian masukkan username dan password yaitu admin. Nah, bila salah akan muncul username atau password salah dan akan kembali ke yang A, yaitu kembali memasukkan username dan password. Nah, yang keempat ini ada terdapat percabangan apabila username atau password salah. Dengan kondisi jika gagal sama dengan 3 atau lebih, maka akan langsung muncul Anda diblok dan tidak boleh masuk. Apabila masih belum sama dengan 3, maka akan kembali ke A. Balik lagi ke halaman login tersebut itu. Nah, apabila username atau password benar, maka akan langsung masuk ke proses selanjutnya dan selesai. Mungkin selanjutnya akan ditampilkan isi code atau codingan dari tampilan tampilan dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Ari Widianto. Kepadanya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal mula dari pseudocode itu, awal mula darinya margin. Margin yang itu adalah tampilan awal. Jadi tampilan awal itu awalnya 0, paddingnya 0, outline-nya 0. Fontnya
fontnya standar aja, jadi fontnya bisa diubah sesuai hati. Jadi di sini kami menggunakan Open Sans atau sans serif. Kemudian dari ada body. Body ini kayak tampilan sebuah login dari badan loginnya itu. Jadi ketinggian height atau ketinggiannya itu 100, ya sekitar 100. Terus backgroundnya kami di sini hanya menggunakan background polos karena masih kurangnya pseudocode-nya masih kurangnya pseudocode tersebut. Kemudian ada background size. Background size-nya mengikuti cover. Cover itu tengah. Jadi sebuah background-nya bisa ditaruh di tengah dan bisa diedit sesuai sesuka hati. Kemudian ada background position. Ini center. Kami di sini menggunakan background yang versi tengah. Ada yang versi kiri atau left, ada yang versi kanan atau right. Kemudian ada background repeat. Di sini kami menggunakan no repeat. Kemudian ada warna tampilan dari desainnya itu. Jadi kami memilih warna tampilan warna putih. Untuk fontnya kita menggunakan Open Sans serif. Seperti mengikuti background di awal. Untuk padding topnya yaitu 10 pixel. 10 pixel ini bisa dikategorikan ukuran medium. Kemudian ada H1 teks align-nya kami menggunakan center agar cara pengetikannya langsung dari tengah. Terus ada padding left-nya yaitu 100 pixel. Terus padding button-nya 20 pixel. Untuk padding left dan padding button ini bisa kita ubah sesuka hati. Kemudian ada color. Color ini kami mengikuti dari background tulisannya itu. Jadi font family tulisannya itu menggunakan Open Sans, ya standar. Kemudian kontainer. Kalau kontainer ini kami menggunakan posisi absolut, yaitu posisi yang pas atau ya bisa dibilang tengah. Kirinya 50, atasnya 50. Translate-nya min 50% per min 50%. Padding-nya 20 pixel sampai 25 pixel. Ketinggiannya 300 pixel. Background-nya kami di sini menggunakan gray atau abu-abu. Kemudian box shadow-nya kita menggunakan 0, 10 pixel RGBA. Kemudian kontainer H1. Ini adalah tampilan teks. Kami menggunakan teksnya awal mula dari kiri ke kanan. Colornya atau warnanya kami menggunakan random. Margin bottomnya 30 pixel. Terus text transformnya uppercase atau uppercase itu pas dengan sebuah layar tampilan. Kemudian border bottomnya 4 pixel solid. Terus kemudian ada container label. Container label di sini kami menggunakan text align yang left atau kiri. Kalau warnanya di sini kita menggunakan random, bisa putih, bisa hitam. Terus kemudian container from input. Ketinggiannya itu 100% sampai 20 pixel. 100% dikali 20 pixel. Paddingnya 8 pixel paddingnya 8 pixel sampai 10 pixel. Margin bottomnya 15 pixel. Bordernya non. Background colornya transparan karena agar mudah dibaca. Kemudian border bottomnya 2 pixel solid. Colornya random. Font size-nya 25 pixel. Terus container form button-nya ketinggiannya 100%, ketebalannya 50 pixel, paddingnya 50 pixel kali 0, 50 pixel, 5 pixel sampai 0, bordernya non. Terus backgroundnya kita menggunakan black atau hitam. Untuk font size-nya 18 pixel. Color atau warnanya
kita menggunakan merah. Terus border radiusnya 20 pixel. Sekarang saya akan menampilkan contoh dari output dari sintak tersebut, yaitu seperti ini. Ini awalan tampilan register. Dan ini tampilan untuk login. Oke, baik. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan terkait menampilkan tampilan Google dengan menggunakan HTML dan CSS. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.